Oke, selamat datang kembali di Gonam Tech. Kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi, ngomongin kompi jadul. Apa itu ngopi dulu? Ngopi dulu lah, kita ngobrolin kompi jadul yang mungkin masih bisa kita gibahin atau mungkin kita bicarakan di tahun ini. Dan ya karena kita bicarakan itu, kita bisa menimbang atau melihat kelemahannya, kelebihannya, dan mungkin apakah kita harus beli atau tidak. Dan juga kalau disclaimer aja, kalau di sini gue nggak benar-benar megang barangnya dan gue nggak ada juga barangnya. Jadi di sini kita bakalan cuma ngebahas spesifikasi dan juga harga yang ditawarkan di marketplace tentunya, dan pastinya performa yang ditawarkan dan kalian dapatkan jika kalian mengeluarkan harga yang nanti bakal kalian bayar agar mendapatkan VGA card tertentu atau mungkin part PC lama tertentu. Ya, di sini kita bakalan ngopi dulu, ngobrolin tentang VGA card. Ya, ini pertama kalinya ngopi dulu ngobrolin VGA card karena sebelumnya kita udah ngomongin banyak tentang CPU jadul. Sekarang kita bakal ngomongin VGA card yang paling buruk dulu ya. Nggak paling buruk juga sih, cuma ya udah nanti kita bicarakan aja. Ya, ini kita lihat spesifikasi GT210 ya. Kita sekarang bakal membicarakan VGA card GT210. Langsung aja di sini ke spesifikasinya. GeForce GT210 1GB ya, walaupun RAM-nya udah 1GB sudah, tapi ini masih DDR3 yang mana ya masih lambat juga, dan bus width-nya itu 64 bit dan ini lumayan lama sih. Yang langsung aja kita bahas spesifikasi dari si GT210 ini. Yang pertama dia itu GPU name-nya GT218, arsitekturnya Telsa 2.0, prosesor size-nya atau arsitekturnya itu 40 nanometer ya, ini gede banget karena ini juga jadul. Nah, di sini kalau si VGA card ini GT210 hanya support sampai DirectX 11, yang berarti kalau kalian memainkan game DirectX 12 itu ya nggak sanggup. Ya jangankan DirectX 12 deh, game DirectX 11 aja kayaknya ini udah nggak sanggup lagi ya, karena emang nanti bakal kita terjawab di video ini kenapa ini si VGA card-nya nggak sanggup main di DirectX 12. Nah, ya nantilah kita lihat. Lanjut aja ya. Kalau sini nih udah support PCIe 2.0 kali 16, yang berarti emang harusnya ya 2.0 kali 16 ini udah kenceng. GPU clock-nya segini kita bisa lihat 589 dan shadernya 1402 ya, ini nggak gede juga sih, biasa aja sih. Di sini TDP-nya 31 watt, yang berarti ini VGA card kecil ini ya tentu karena 31 watt tidak membutuhkan pin power. So kalau kalian emang beli VGA card ini, kalian gak usah risau, gak usah khawatir tentang pin power karena powernya cuma 31 watt bro. Dan sini langsung aja ya, karena kita udah bahas spesifikasinya, mau bahas lebih apa lagi kayaknya nggak ada lagi yang mau dibahas. Langsung kita bahas harga yang ditawarkan. So, harga yang ditawarkan ini ana masih bingung ya. Gue masih bingung kenapa harganya masih tinggi bro. Padahal ini VGA card udah lama banget, keluarnya tahun berapa ini, udah zaman kapan tahu. Nah, ini ada bulldozer. Parah banget sih, udah GT210 udah buruk, bulldozer lagi. Aduh, kasihan banget sih yang beli. Mahal lagi harganya. Ya karena ini harganya random banget ya. Ada yang sampai 500.000, ada yang 400 dan 300. Kita bakal coba memakai urutkan dengan harga terendah biar kita bisa mendapatkan ya harga terendah yang bisa kalian dapatkan. So di sini kita bisa langsung lihat range harga yang bisa kita dapatkan itu 150.000 terendah. Bekas tapi ya, nggak baru. Ya kalian mau mengharapkan apa sih kalau beli baru juga tentang VGA card ini? GT210 bisa kalian dapatkan dengan kondisi bekas di harga mulai 150 ribuan. Ya ini udah lumayan sih. Lumayan nggak sih? Nggak lumayan juga karena ini tuh buruk banget sih apa VGA card. Ya intinya kalian saat ini, nanti kita di akhir akan menyimpulkan apakah worth it untuk dibeli, nah, dan apa gunaannya. So
Langsung aja karena kita udah bahas harganya ya, mulai dari 150 ribuan. Dan kalau kalian mau gue pengennya yang pasti-pasti, cari yang tokonya itu udah terpercaya, kalian bisa dapatkan harga lebih dari 150 ribu. So itu terserah kalian. Ya, di sini kita mencoba memainkan GTA 5 ya di 600p. 600p itu kecil banget, bro. Dan ini lihat udah 600p, juga FPS-nya masih 15. Jadi emang apa ya, buruk banget gitu loh. Jadi kita sandingkan dengan Core i5 ya. Lihat FPS yang ditawarkan itu, waduh, emang sangat nggak playable banget karena dia ini mungkin seri terendah ya. Langsung aja di Match Park ini kalau kita bisa melihat ya, kalau FPS-nya tuh rendah banget, nyentuh 20 aja enggak. Ini bisa stay ya nyentuh 30 lah, sekali, 2 kali gitu kan. Intinya no lah, big no kalau buat main GTA 5 pakai VGA card ini. Jadi kalian jangan berharap kalian bisa main GTA 5 dengan GT 210 ini aja udah di resolusi 600p. Gimana 700p ini udah low banget, udah rata kiri. Gimana kalian itu nyoba 720 apalagi 1080, mungkin kalian bakal stay di loadingnya kali ya, atau mungkin main di 5 fps. Ya, di sini kita akan mencoba si GT 210 ini memainkan game yang agak baru sih, dan tapi tetap game ringan ya. Ini game Valorant. Di sini kita bisa melihat kalau FPS yang didapatkan itu masih sangat rendah ya. Rendah banget kayak GTA 5 sebelumnya, di kisaran 15-an sampai 20, tapi lebih seringnya ya di bawah 20. Ini tuh main game tembak-tembakan FPS ya. Kalau kalian dapat FPS yang banyak drop itu kayak what gitu loh, kayak nggak bisa dimainin udah emang. Ya jadi kayak gue bilangin sebelumnya, kalau si VGA card ini tuh belum support apa namanya DX12 ya. Jangankan DX12, ini D3D11 aja kalian tuh udah jelek banget FPS yang didapatkan gitu loh. So untuk bermain game Valorant ini tidak direkomendasikan ya. Sangat tidak direkomendasikan karena FPS-nya itu sangat jelek banget, sangat drop. So sebelumnya kita udah nyoba si GT 210 ini dengan GTA 5 dan Valorant. Dan terakhir mungkin ini menjadi harapan si GT 210 ya, apakah masih bisa dimainkan untuk game dengan enak pastinya. Di sini dicoba memainkan game Warner kan, game Point Blank. Di game Point Blank ini ya lumayan sih FPS yang bisa didapatkan, agak halus ya, cuma resolusinya masih 720p. Udah nggak berharap banyak dari si GT 210 ini. At least kalian masih bisa bermain game di GT 210 ini. Jadi kalau kalian emang nanti nyari VGA card yang bisa buat main PB, ya ini mungkin salah satu opsi kalian. So tapi gue nggak merekomendasikan kalian untuk mengambil GT 210 ini karena ini nampas banget. Kalian pun walaupun ini banyak geraknya, kalian tuh masih bisa lo ngedapetin stuttering di game PB, yang mana game ini tuh bisa berjalan di Intel HD grafik harusnya. Dan gua khawatir ya karena gue juga belum dapat source yang bisa gue percaya, dan belum dapat video-video yang membahas apakah GT 210 ini lebih kuat dari Intel HD grafiknya i5 generasi 3 atau i5 generasi 2. Karena ya kan nggak lucu ya kalau kalian tuh beli VGA card ini, dan saat kalian beli VGA card ini ternyata eGPU bawaan PC kalian itu yang notabene-nya itu lemah, itu masih lebih kuat daripada VGA card discrete ini. Ya, kita masih lihat sini banyak kali stutter ya. Oke, cukup untuk Point Blank. Sekarang udah langsung kita ambil kesimpulan aja. Ya, karena kita tadi udah ngebahas spesifikasi, udah ngebahas harga yang bisa kalian dapatkan, dan juga kita udah coba beberapa game gitu kan si GT 210 ini. Di akhir kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari si GT 210 ini menurut gua pribadi itu cuma satu. Kan akhir-akhir ini banyak sekali entah itu dari Intel yang dengan seri F atau enggak dengan Ryzen itu nggak support
support iGPU alias emang nggak ada iGPU-nya. Jadi kalian tuh emang butuh apa namanya si iGPU, butuh discrete GPU alias emang VGA card yang berdiri sendiri untuk menghidupkan komputernya dan sehingga menghasilkan gambar di layar. Nah, jadi menurut gua ya kelebihannya cuma satu sih, cuma dua ya. Yang pertama itu untuk menampilkan layar kalau prosesor kalian nggak support di GPU ya. Yang kedua itu buruk banget gitu lah. Jadi mungkin ya kalian cuma bisa main point blank kali, atau nanti mungkin kalian bisa komen di kolom komentar game-game apa lagi yang bisa kalian mainkan dengan VGA card si GT 210 ini walaupun VRAM-nya 1 GB ya. Kekurangannya ya nggak usah disebutkan lagi lah. Kalau kekurangannya pasti kalian udah tahu sendiri lah kekurangannya, so gue kayaknya nggak usah ngesebutin kekurangannya lagi ya. Jadi kesimpulannya di sini, penggunaan apa yang harus kita tuju kalau kita membeli GT 210 ini? Penggunaan kantor atau multimedia bisa lah buat kantor dan multimedia, karena itu kan kita nggak bermain game ya. Untuk game kayaknya game PB aja kali ya. Game PB main di resolusi 720p rata kiri, atau mungkin turunin lagi resolusinya biar kalian dapat FPS dan nggak banyak FPS drop. Kayaknya itu aja sih. Kalau game-game lain kayaknya nggak asik gitu, nggak enak. Untuk render jelas big no, nggak bisa. Walaupun bisa tapi buat gua kayaknya no sih, nggak. Untuk video, edit video no juga sama kayak render. Alasannya sama, karena ini lemah banget ya. Jadi nih, kapan kita harus beli VGA card ini? Buat gue sih kalau kalian emang pengen beli VGA card ini hanya punya satu kondisi ya, yang mana prosesor kalian di PC kalian nggak ada iGPU-nya. Jadi ya untuk nampilin aja ke layar gitu. Atau mungkin saat kalian emang kan kalau punya dua VGA card, yang satu nih VGA card kalian seumpama GTX 1080 atau mungkin RTX 2080 Ti-nya ada masalah nih. Jadi kalian tuh untuk mengetahui masalahnya di mana, otomatis kalian akan mencoba si komputer kalian apakah PCIe-nya bermasalah atau mungkin VGA card yang bermasalah. Nah, kalian bisa menggunakan si GT 210 ini karena harganya murah ya, untuk mencoba apakah komputer ini ada masalah atau tidak, atau mungkin masalahnya di VGA card. Itu sih, cuma itu doang kondisinya. Karena harga yang ditawarkan juga lumayan kalau kalian ini beli si GT 210, 150.000 coy, bekas lagi. What's up man? Asal jangan ngambil bulldozer, asik. Itu aja sih kondisi buat gua kalau kalian emang pengen beli di GT 210. Satu itu, ingat satu doang, satu kondisi itu doang. Kalau kalian udah punya iGPU, so jangan beli VGA card ini. Jangan beli jika kalian tidak dalam kondisi yang gua kasih tahu tadi. Jadi kalau kalian nggak dalam kondisi itu, so ngapain dibeli gitu kan? Habis-habisin duit. Itu dia pembahasan kita tentang GT 210 1 GB GeForce. Ini tuh udah lama banget ya, udah, karena emang ini udah seri lama dan ini serinya low. So ya nggak kaget kalau emang FPS yang ditawarkan tuh jelek, buruk banget, dan harganya juga ya affordable sih, cuma sayang mubazir. Ya itu aja pembahasan kita tentang GT 210. So jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian punya pendapat sendiri, atau mungkin kalian ini di rumah punya GT 210, kalian boleh share pendapat kalian atau share pengalaman kalian tentang GT 210 ini biar teman-teman yang lain juga tahu pengalaman kalian. Dan mungkin gue juga bakal baca komen itu, dan gue juga bakal tahu apa yang kalian rasakan, kelelahan apa yang kalian rasakan saat kalian memiliki GT 210 1 GB ini. So, terima kasih sudah menonton Gunam Tech. As always, see you next time. Wassalam.